Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ibadah pagi hari ini kami sudah memuji, sudah memuliakan nama-Mu. Dan kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami siap mendengarkan firman-Mu, kami taruh di dalam hati kami, dan kami akan lakukan itu dalam hidup kami. Karena tujuan hidup kami hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun seluruh jemaat yang mengikuti lewat Zoom, lewat Facebook, YouTube, dimanapun berada. Berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah firman Tuhan dengan judul memilih lagu rohani. Ya, jangan salah dalam memilih lagu gereja dan musik gereja. Ya, memilih lagu dan musik gereja. Saudara, tahukah saudara bahwa antara lagu rohani dengan lagu gereja itu berbeda? Selama ini kita tahu menyanyikan lagu rohani. Ada kaset-kaset lagu-lagu apa? Lagu-lagu rohani. Kita jarang dengar kata-kata lagu gereja. Ya. Yang kita kenal, yang kita akrab adalah lagu rohani. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, bahwa ternyata lagu rohani tidak sama dengan lagu gereja. Kenapa begitu? Sederhana sekali jawabannya. Sebab kalau menyebut hanya kata lagu rohani, itu tidak pasti, tidak harus merujuk kepada lagu gereja. Belum tentu. Saudara jangan lupa, di Indonesia ada banyak agama. Agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Pertanyaannya, emangnya tiap agama itu nggak punya lagu rohani? Setiap kita bulan Ramadan, di mal-mal diputar lagu-lagu. Lagu apa itu? Lagu rohani. Tapi apakah itu lagu gereja? Tidak. Kalau saudara pergi atau mengikuti, ya kalau pergi ke wihara, pergi ke kelenteng, pergi ke pura, atau saudara mengikuti acara mimbar agama tertentu, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu yang ada di TV, ataupun mereka punya channel YouTube sendiri, saudara perhatikan bahwa ternyata mereka juga menyanyi. Lagu apa yang mereka nyanyikan? Itu bukan lagu pop. Lagu rohani. Rohani apa? Rohani agama mereka. Ya, jadi simple ya. Jangan berpikir bahwa kalau kita menggunakan kata lagu rohani, itu pasti lagu gereja. Belum tentu. Lagu rohani belum tentu lagu gereja. Tapi lagu gereja seharusnya adalah lagu rohani. Ya, itu yang pertama. Tidak semua lagu rohani adalah lagu gereja. Nah, karena itu saya lebih senang menggunakan istilah lagu gereja, bukan lagu rohani. Karena lagu rohani juga ada rohani Islam, rohani Hindu, rohani Buddha, dan sebagainya. Tapi kalau lagu gereja, jelas hanya untuk orang Kristen atau untuk orang Katolik. Ya, oke, itu bedanya antara lagu rohani dengan lagu gereja. Kalau kita buka kamus, saudara, maka kita temukan apa arti kata lagu rohani. Ya, tidak lagu gereja ya, tapi lagu rohani. Maka arti kata lagu rohani adalah lagu yang dibuat, diciptakan untuk dua manfaat atau dua tujuan. Tujuan pertama lagu rohani adalah untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Dan yang kedua diciptakan untuk memperlengkapi sebuah ibadah. Jadi kalau kita mendasarkan pengertian lagu rohani apapun ya, maka pertama di sana ada pujian kepada Tuhan, dan yang kedua dipersiapkan, diperuntukkan lagu itu untuk ibadah. Nah karena itu
Jangan kita salah dalam memilih lagu rohani atau lagu gereja. Lagu rohani atau lagu gereja harus diciptakan untuk memuji Tuhan. Itu satu. Ya, untuk memuji Tuhan, praise, puji-pujian. Dan yang kedua, lagu gereja dipersiapkan untuk ibadah di gereja maupun di setiap ibadah dimanapun berada. Hati-hati, ada orang yang begitu mudah mengklaim lagu ini adalah lagu rohani Kristen atau lagu gereja. Padahal itu adalah lagu pop. Hati-hati. Lagu pop, ada kata-kata rohaninya, diklaim sebagai itu sebenarnya lagu rohani Kristen. Itu sebenarnya lagu gereja. Hati-hati. Ingat dua hal ini. Lagu rohani Kristen atau lagu gereja, satu diciptakan, digubah untuk memuji Tuhan, satu. Tapi tidak cukup untuk itu saja. Tapi yang kedua, diciptakan untuk digunakan di dalam sebuah ibadah. Saya ambil contoh. Ini lagu lama. Ada syairnya, kata-katanya, liriknya yang bunyinya begini. Burung-burung putih. Orang Kristen tahu lambang Roh Kudus itu apa? Burung merpati. Ya, jadi orang bilang itu sebenarnya lagu gereja. Tapi dibuat begitu rupa untuk bisa didengarkan oleh siapapun. Sehingga jadi lagu pop. Oke, dia memenuhi satu kriteria mungkin. Ya, ada burung-burung putihnya dianggap sebagai Roh Kudus. Tapi bisakah lagu pop, itu lagu pop ya. Itu lagu pop. Dipakai di gereja? Apa enggak geger ketika ibadah? Mari kita menyanyikan lagu burung-burung putih. Orang, tunggu dulu. Sejak kapan itu jadi lagu gereja? Itu kan lagu pop. Diciptakan oleh si ini, dinyanyikan oleh si ini, kasetnya di ini, itu kan 1000%. Bukan 100% lagi. Itu kan 1000% lagu pop. Itu bukan lagu gereja. Awas. Bukan hanya sekedar ada kata-kata yang sepertinya rohani, langsung diklaim itu sebagai lagu rohani. Tidak. Saudara, ada kata-kata, ada ayat di Alkitab yang bunyinya begini. Indah pada waktunya. Betul? Oke. Kalau ada judul lagu, indah pada waktunya. Menurut saudara, dugaan saudara, kira-kira itu lagu rohani Kristen bukan? Ada di Alkitab loh. Judulnya indah pada waktunya. Kira-kira itu lagu rohani Kristen, lagu gereja bukan? Jangan terlalu cepat bilang, rasanya itu lagu rohani Kristen. Itu lagu gereja. Itu mengutip kata-kata ayat dari Alkitab, yaitu indah pada waktunya. Tidak. Karena saudara tahu, lagu itu adalah lagu dangdut. Dinyanyikan oleh artis penyanyi yang terkenal dengan goyang ininya. Itu bukan lagu Kristen, bukan lagu gereja. Ya, jadi jangan salah pilih. Awas, yang lagu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dibawakan, dinyanyikan, tidak ada pujian kepada Tuhan dan tidak dalam suasana ibadah. Oke, jadi lagu gereja, apa itu? Lagu gereja, lagu rohani Kristen adalah lagu yang dibuat, diciptakan, digunakan sebagai sarana untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Dan satu lagi, untuk kebutuhan ibadah. Mari kita baca Mazmur 149. Mazmur 149 ayat 1.
Mazmur 149 ayat pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Dua hal kita tangkap di sini. Satu, pujilah dia. Lagu Kristen, lagu rohani Kristen, lagu gereja harus ada puji-pujian buat Yesus. Satu. Yang kedua, dalam apa? Dalam jemaah orang-orang saleh. Dalam persekutuan, dalam peribadatan, dalam kebaktian. Itu yang disebut lagu gereja. Ya, jadi dibuat untuk memuji Tuhan, dibuat untuk ibadah. Saudara, dalam pembuatan, dalam penciptaan lagu gereja, satu, lagu gereja tidak dibuat sembarangan, tidak dibuat asal-asalan. Itu lagu gereja. Ada artis-artis, ada musisi-musisi, ada pencipta-pencipta lagu yang sanggup membuat lagu secara spontan. Jreng, cek, 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 langsung keluar kata-kata, langsung tercipta lagu. Ada beberapa musisi pencipta lagu yang spontan, tanpa persiapan bisa ciptakan lagu. Ada. Tapi ada juga musisi pencipta lagu yang membutuhkan suasana, membutuhkan ilham. Tidak mudah dia untuk membuat sebuah lagu. Ada juga. Bahkan ada pencipta lagu bilang, hari ini saya nggak ciptakan satu lagu pun. Nggak ada ide. Nggak mood. 1 minggu ini saya nggak ciptakan satu lagu pun. Ada. Bahkan 1 bulan ini saya nggak ciptakan satu lagu pun. Jangan satu lagu, setengah lagu pun nggak bisa. Karena memang ada orang begitu mudahnya bikin lagu, 1 hari bisa bikin 3, mudah aja dia bikin. Jadi aja lagu. Tapi ada yang tidak mudah membuat lagu. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, lagu gereja bukan lagu yang dibuat asal-asalan, asal jadi sebuah lagu, bikin liriknya, asalnya puji-puji Tuhan, jadilah itu jadi gereja, lagu gereja. Tidak. Lagu gereja tidak dibuat asal-asalan, tidak dibuat sembarangan, asal jadi. Lagu gereja tidak dibuat untuk tujuan komersil. Bikin, jual. Bikin, jual. Bikin, jual. Ingat, lagu rohani, lagu gereja dibuat untuk memuji Tuhan, untuk kebutuhan ibadah. Tidak yang nomor 3, dibuat untuk komersil atau dijual. Bikin 1 lagu, sekian juta. Bikin 5 lagu, kali sekian juta. Bikin 10 lagu, kali sekian juta. Kaya. Tidak. Bahwa ternyata dalam perkembangan ada kaset, ada CD, direkam, dijual. Silakan. Itu adalah proses. Tapi tujuan lagu dibuat, apalagi kalau itu adalah lagu gereja, bukan yang nomor 3. Tujuannya untuk komersil. Tidak. Tapi untuk 1 dan 2. Bahwa kemudian ternyata lagu itu bisa direkam, karena itu dibeli. Kasetnya pun kita beli. Jadilah sebuah bisnis dalam album rohani. Oke lah. Tapi sekali lagi, lagu gereja tidak diciptakan untuk cari uang. Nah, karena itu pula lagu gereja dinyanyikan untuk memuji Tuhan dan dalam sebuah ibadah. Tidak selayaknya ketika ibadah terjadi, ada pujian menggunakan lagu gereja. Ternyata kita harus bayar. Bahwa ternyata ada kelompok tertentu yang bilang, itu lagu ciptaan kami. Jadi kalau Anda mau nyanyikan di gerejamu, di persekutuanmu, kamu harus bayar hak ciptanya kepada kami.
silahkan, itu hak dia. Dan saya memilih tidak akan menyanyikan lagu-lagu yang seperti itu. Karena lagu gereja diciptakan untuk memuji Tuhan, diciptakan untuk sebuah ibadah, bukan untuk cari uang, dibayar. Ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan lagu-lagu gereja. Cari yang memuji Tuhan untuk ibadah, bukan untuk cari uang. Saudara, ada cerita yang tidak enak didengar. Ceritanya kurang lebih begini. Ada seorang pencipta lagu terkenal. Lagu-lagunya itu, wah, hits. Tapi tahu nggak saudara, ketika dia mau menciptakan lagu, dia bisa pergi satu tempat, dia bisa menyewa sebuah hotel, dan kemudian di sana dia menciptakan lagu, tapi sebelum dia dapat ide, dia dapatkan mood, dia dapatkan, ya itulah untuk bisa membuat lagu yang bagus, hits, dia menyewa dulu perempuan-perempuan yang cantik-cantik untuk menemani dia. Proses penciptaannya sudah tidak baik. Tapi itulah yang dia buat, dan itu dia bilang, dengan begitu saya akan muncul adrenalin, muncul kemudian ide, dan kemudian saya punya mood, dan nanti lahir sebuah lagu yang bagus, hits, laku. Itu penciptaan lagu pop. Diceritakan oleh seseorang beberapa tahun lalu bahwa si Anu, saya nggak sebut namanya, karena juga sudah meninggal orangnya. Begitu proses penciptaan lagunya. Saudara, itu lagu pop. Lagu gereja pun ternyata, maaf, ada yang buat memang untuk mengejar komersialnya. Nah, karena itu kita ketika memilih lagu rohani Kristen, memilih lagu gereja untuk dinyanyikan dalam ibadah di gereja maupun di persekutuan, awas, jangan asal pilih. Nah, repotnya saudara, repotnya kita kan nggak tahu ya bagaimana proses penciptaan lagu gereja ya. Terus gimana dong kita milih-milihnya? Kalau kita tahu masih mending, gampang, ya, gampang. Jangan bingung kalau mau memilih lagu, apalagi WL. Ini mau pilih lagu apa ya? Apalagi Pak Yunus bilang, jangan pilih lagu yang sembarangan. Lagu yang diciptakan bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk ibadah, atau memang diciptakan dengan dua syarat itu, tapi sebenarnya itu untuk komersil. Tujuannya hanya cari uang. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan kalau dinyanyikan? Apa Tuhan senang? Lagu itu diciptakan bukan sungguh-sungguh dengan hati memuji Tuhan, tapi hanya tujuannya cari uang. Bikin lagu, cari uang. Bikin lagu, jual, dapat uang. Gampang, saudara. Gampang. Lagu-lagu gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan senang mendengarkan lagu-lagu itu, adalah lagu yang ketika dinyanyikan, iman kita bertumbuh. Hati kita tersentuh. Yang lemah jadi kuat. Yang sakit jadi sembuh. Terasa waktu kita nyanyikan lagu itu, ada sesuatu terjadi. Ya, itu yang disebut dengan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Sekali lagi, memilih lagu-lagu rohani
lagu gereja gampang. Yaitu setiap lagu-lagu yang ketika dinyanyikan, terdengar, maka ada sesuatu terjadi. Yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh. Sesuatu terjadi, hati kita itu menjadi demikian rupa karena disentuh hanya lewat lagu. Itu artinya lagu pujian tadi itu Tuhan hadir di atas pujian itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilih lagu yang seperti itu? Kan harus dinyanyikan dulu dong. Masa ibadah menjadi percontohan? Ternyata ini bagus, menyenangkan hati Tuhan, atau ternyata lagu ini tidak menyenangkan hati Tuhan sebagainya? Gampang. Setiap WL ketika mau memilih lagu dinyanyikan di dalam sebuah ibadah, berdoa, tanya Tuhan dulu. Tuhan, lagu apa yang aku pilih yang Engkau mau kami nyanyikan nanti dalam ibadah kami. Memilih lagu rohani dari sekian banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Doa dulu. Doa dulu. Doa dulu. Tanya Tuhan, lagu apa yang mau kami nyanyikan Tuhan? Lagu apa yang Tuhan suka? Saudara, ingat nggak? Perhatikan nggak? Ketika ada penyanyi di panggung menyanyikan lagu-lagu, dia kan sudah pilih-pilih kan lagu-lagunya kan? Oke. Beberapa lagu dia nyanyikan, kemudian dia berhenti. Dia bilang begini kepada para pengunjung, pada penonton. Para penonton, adakah kira-kira permintaan lagu, request? Ya kan? Nah, artinya dia akan menyanyikan lagu yang disukai oleh penonton. Penonton ada yang berteriak, lagu ini, lagu ini. Oke, baik. Saya akan menyanyikan lagu ini. Nah, begitu dia menyanyikan, wih, orang bertepuk tangan. Senang, karena lagu kesayangannya, lagu kesenangannya dinyanyikan. Saudara, kita harus bertanya sama Tuhan. Tuhan, lagu apa yang kau inginkan, yang kau sukai untuk kami nyanyikan? Sebab apa, saudara? Sebab kita menyanyikan lagu pujian di persekutuan sendiri, apalagi dalam ibadah. Tujuannya hanya satu. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Jangan dibalik. Kita memilih lagu hanya untuk menyenangkan jemaat. Salah. Karena itu, jangan pilih lagu hanya karena lagu ini sedang tren. Lagu ini sedang heboh, sedang happening. Jadi tiap minggu lagu itu aja yang dinyanyikan. Tapi tanyalah, Tuhan, lagu apa yang Tuhan suka? Supaya kami nyanyikan. Saudara, ini yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita hanya doa, tapi tidak mau bertanya kepada Tuhan. Penting sekali. Kita tujuannya menyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, maka dia akan bersemayam di atas pujian. Gitu. Kita baca 2 Tawarikh 5 ayat 13. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13. Oke. 1, 2, 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya
untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan itu. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Awan kemuliaan Tuhan turun di atas rumah Tuhan, di tempat di mana puji-pujian dinaikkan. Tuhan berkenan dan Dia hadir dan duduk di atas puji-pujian. Saudara, ketika kita menaikkan puji-pujian, Tuhan hadir, wow, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Kenapa? Ada kuasa dalam puji-pujian. Nah, karena itu saudara, sekali lagi pesan firman Tuhan siang hari ini. Memilih lagu, pilihlah lagu yang Tuhan suka. Tuhan senang. Caranya berdoa. Tanya, Tuhan tuntun. Kita akan pilih lagu ini, lagu ini, lagu ini, dan lagu ini. Ketika pujian dinaikkan, wah, suasananya berbeda. Ya, suasananya sungguh-sungguh luar biasa. Mari saudara, setiap pujian dinaikkan dalam ibadah, gereja, persekutuan, dimanapun berada. Kalau ini kita lakukan, lagu yang dipilih bukan untuk menyenangkan jemaat, tapi menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Terakhir, saudara. Lagu gereja diciptakan dengan cara yang baik. Diciptakan oleh orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk menciptakan lagu puji-pujian buat Dia. Oke? Waktu mau dinyanyikan, doa dulu. Tanya Tuhan, lagu apa yang mau dinyanyikan? Oke? Satu lagi. Apa itu? Ketika kita menyanyikannya, kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan khotbah dengan judul Memuji Tuhan Jangan Asal-asalan. Lagunya sudah kita pilih, sudah kita tanya Tuhan. Udah dapat lagu-lagu yang demikian rupa. Dinyanyikan, dipimpin oleh WL. Supaya awan kemuliaan Tuhan turun. Maka satu lagi jangan lupa. Jemaat menyanyikannya pun dengan sepenuh hati. Bagaimana menyanyi dengan sepenuh hati? Apakah menyanyi di sepenuh hati itu kalau kita harus goyang-goyang, tepuk tangannya harus begitu rupa? Kalau perlu begini-begini, lari sana, lari sini. Apakah itu yang disebut dengan memuji Tuhan sepenuh hati? Bisa iya, tapi tidak harus seperti itu. Saya pernah baca sebuah buku menceritakan tentang bagaimana gereja-gereja di Tiongkok, gereja di Korea, waktu itu betul-betul dilarang untuk beribadah. Sehingga disebut gereja bawah tanah. Ketahuan ada ibadah, tangkap. Di Indonesia dibilang bebas ibadah, iya. Tapi dibilang tidak, ya iya. Ada yang digerebek, ada di demo, ada yang dibubarkan, ada. Tapi ada juga yang bebas. Ya, oke. Tapi ini di negara saya sebutkan Tiongkok dan Korea,
saat itu dilarang dengan ketat. Sehingga umat Kristen yang ada di negara ini, mereka beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau namanya sembunyi-sembunyi, ibadah kan ada puji-pujian kan? Nah, kira-kira saudara tahu nggak bagaimana mereka memuji Tuhan? Bisa nggak kira-kira dengan tepuk tangan? Tepuk tangannya juga selalu saya bilang, jangan tepuk tangan asal-asalan ya, harus keras. Bisa nggak? Nggak bisa. Namanya juga sembunyi-sembunyi. Bahkan tepuk tangan pun nggak ada. Terus suara bagaimana? Saya selalu bilang, jemaat CMC Cabai Rawit, kalau bernyanyi, keluarkan suaramu. Jangan cuma komat kami. Nah, tapi bagaimana dengan gereja-gereja di negara-negara yang tidak bebas? Mereka menyanyi dengan perlahan. Nyaris tak terdengar suara. Kenapa? Takut kalau pujian mereka, lagu mereka terdengar. Nanti dilaporkan. Bahaya. Saudara, bagaimana ibadah dengan pujian, tapi dengan suara yang sangat pelan? Bisa nggak? Bisa. Jadi, saya katakan tadi, lagunya sudah dipilih, ditanya sama Tuhan, lagu apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suka. Bagus. Dibawakan oleh WL, diajak jemaat bernyanyi. Oke. Satu lagi, jemaat harus bernyanyi dengan sepenuh hati. Sepenuh hati sesuaikan dengan keadaan. Di sini bebas bernyanyi, mari bernyanyi dengan bebas. Di sini bebas bertepuk tangan, mari bertepuk tangan. Tapi bukan itu poin pentingnya. Yang pentingnya adalah sepenuh hati. Anda bertepuk tangan sekeras-kerasnya, tapi itu hanya sekedar saja, itu tidak ada guna. Yang penting adalah sepenuh hati. Bahkan ketika kita menyanyikannya dengan perlahan, tapi dilakukan dengan sepenuh hati, Tuhan hadir bersemayam di atas puji-pujian kita. Dalam suara yang perlahan pun, bahkan mendesis, Tuhan hadir karena Tuhan melihat hati. Jadi saudara, marilah kita belajar mulai hari ini. Dalam kondisi apapun, selalulah menyanyi dengan sepenuh hati. Supaya awan kemuliaan Tuhan turun atas puji-pujian kita. Dan yakinlah sesuatu pasti terjadi ketika kita menaikkan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi minggu lalu saya khotbah jangan menyanyi asal-asalan, ya, nyanyi dengan sepenuh hati. Kemudian hari ini pemilihan lagu-lagu jangan juga sembarangan. Ada begitu banyak lagu-lagu diciptakan, beredar di mana-mana, apalagi di zaman modern. Ada TV, ada YouTube, ada CD. Jadi satu lagu diciptakan di kota ini bisa diketahui oleh jemaat di gereja di kota-kota lain, menjadi tenar. Tapi kita mau menyanyikan lagu dengan syarat, itulah yang disukai dan disenangi oleh Tuhan Yesus. Dan kalau itu kita lakukan, percayalah, puji-pujian kita itu mengundang Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mengingatkan kami puji-pujian di dalam sebuah ibadah dengan lagu-lagu rohani Kristen, lagu-lagu gereja. Tidak kami nyanyikan sembarangan. Kami nyanyikan dengan kesungguhan hati, dengan rasa hormat, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan.
Karena kami percaya lewat kesungguhan hati kami, lewat pujian yang kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan hadir di atas puji-pujian kami. Kami rindu Tuhan, setiap ibadah Tuhan hadir di atas puji-pujian kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Sesuatu terjadi, perubahan dalam hidup kami lewat puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.